Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Haikal Fikri, reporter pada malam hari ini. Baiklah, di sini saya akan melaporkan bahwasannya telah terjadi perkuliahan dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada hari Jumat, tanggal 29 November tahun 2024. Pada hari ini, dilaksanakannya presentasi makalah oleh kelompok 7, yang mana kelompok ini membahas memahami kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia serta peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh kelompok 7 pada pembahasan kali ini, yakni yang pertama kondisi jurnalisme di Indonesia, kemudian kondisi jurnalisme di dunia, kemudian konsep dan peran jurnalisme investigasi, kemudian peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis, kemudian masa depan jurnalisme di era digital. Baiklah, yang pertama, kelompok ini membahas tentang kondisi jurnalisme di Indonesia, yang mana kelompok ini membahas tentang sejarah perkembangan jurnalisme di Indonesia dari zaman masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, era perjuangan kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan juga era reformasi. Setelah menjelaskan sejarah jurnalisme yang ada di Indonesia, kemudian pemakalah menjelaskan perkembangan jurnalisme pada saat ini, yang mana kegiatan jurnalisme terkait erat dengan perkembangan teknologi publikasi dan informasi. Pada masa 1880-an sampai 1900, kemajuan publikasi jurnalistik yang paling menonjol mulai digunakannya mesin cetak cepat. Nah, kemudian pada tahun 1920-an, surat kabar dan majalah mendapat pesaing baru dalam pemberitaan, yaitu radio berita. Kemudian pada tahun 1950-an, perhatian masyarakat sedikit teralihkan dengan munculnya televisi, termasuk perkembangan komputer yang pesat di tahun 1970 sampai 1980, yang mana mengubah proses produksi berita. Memasuki tahun 1990-an, penggunaan teknologi komputer makin canggih dengan hadirnya notebook, yang mana dilengkapi dengan modem dan teknologi wireless. Kemudian kelompok ini membahas kondisi jurnalisme yang ada di dunia, yang mana kebebasan pers global di sistem pemerintahan demokratik dan otoritarian, dan juga membahas perbandingan kebebasan pers di negara-negara demokratik dan otoritarian. Kemudian, kelompok ini membahas tentang peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis, yang mana ada beberapa peran. Yang pertama, sebagai pengawas kekuasaan, dan yang kedua, sebagai untuk mengungkap kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan kejahatan korporasi. Karena pada zaman itu, pada masa Orde Baru dan juga Orde Lama, banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita. Kemudian, kelompok ini membahas masa depan jurnalisme di era digital. Ada dua poin yang dijelaskan oleh kelompok ini. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI dalam jurnalisme, ancaman atau peluang. Dan yang kedua itu model pendanaan alternatif untuk mendukung jurnalisme independen. Baiklah, yang pertama adalah AI dalam jurnalisme, ancaman atau peluang. Yang pertama ada beberapa poin, diantaranya satu, hasil penelitian terkait ancaman dan peluang AI yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dan yang kedua, pada tahun 2016 mengungkapkan ada ancaman terhadap privasi yang terkait dengan penggunaan AI dalam pengumpulan dan analisis data pribadi. Kemudian, ada studi yang dilakukan oleh Frey dan Ozone pada tahun 2017 menyoroti ancaman terhadap tenaga kerja manusia yang disebabkan oleh perkembangan AI. Kemudian, ada penelitian juga yang dilakukan oleh Raj Kumar et al. Pada tahun 2019 yang mana ia menyoroti potensi besar daripada AI dalam meningkatkan diagnosa medis dan perawatan kesehatan. Kemudian, ada studi juga yang dilakukan oleh Luo et al. Pada tahun 2020 yang mana ia mengungkapkan peluang yang signifikan dalam penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pengembangan energi yang terbarukan. Nah, yang poin kedua itu membahas model pendanaan alternatif untuk mendukung jurnalisme independen, yang mana
Poin-poinnya ialah pendanaan berbasis sumbangan, kemudian pendanaan dari lembaga filantropi, kemudian langganan langsung, kemudian pendanaan oleh media berbasis komunitas, dan yang kemudian model periklanan alternatif, kemudian pendanaan oleh pemerintah, tetapi dengan pembatasan, dan yang terakhir model keanggotaan atau membership. Baiklah, mungkin itu saja laporan yang dapat saya berikan. Saya, Muhammad Haikal Fikri, beserta rekan tim pamit undur diri.